hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Kristen Palangkaraya. Kita harapkan dari kegiatan ini nilai-nilai positif nanti yang akan kita peroleh, yang itu bisa kita tularkan di dalam warga sekolah tentang kegiatan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kami akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, dan nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib. Kemudian yang kedua doa, kami mohon kesediaan dari Pak Derson Samusir. Kemudian yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Asiman Bu SPD. Dan yang keempat kegiatan inti diseminasi budaya positif di SMA Kristen Palangkaraya yang nanti dipandu oleh Ibu Rayawati SPD. Yang kelima penutup. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya doa, kami mohon kesediaan dari Pak Derison. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif, kita serahkan seluruh kegiatan kita hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami dan pada saat ini telah nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau itu baik, Engkau telah memelihara kami sehingga kami pada saat ini dapat berkumpul bersama-sama di aula ini dalam suatu kegiatan diseminasi budaya positif. Biarlah ya Bapak,
dalam kegiatan kami ini kami dapat fokus untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga budaya positif melalui penyebaran ide dan gagasan dapat kami terapkan di sekolah kami tercinta ini. Begitu juga ya Bapak, pada Ibu Raya dan timnya nanti yang akan menyampaikan materi tersebut. Engkau berkati mereka agar apa yang mau disampaikan bisa terlaksana dengan baik. Bapak, lindungi kami dari berbagai hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami, sehingga nanti kegiatan kami dari awal sampai berakhir dapat kami ikuti dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Abis Mantu. Ibu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka kegiatan ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum dan sarpras. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan dan humas. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga administrasi sekolah yang pada saat ini bisa hadir bersama-sama untuk kita mengadakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dan kasih-Nya. Kita diberi kesehatan dan kita dimampukan untuk bisa melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Terlebih-lebih hari ini akan diadakan satu kegiatan yang merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas belajar di sekolah kita, yaitu Kombel Kapernaum. Dalam kegiatan ini nanti yang menjadi pemateri kita adalah Ibu Rayawati dengan hari ini merupakan kegiatan diseminasi dengan judul budaya positif. Dari judulnya kita sudah bisa melihat bahwa apa yang akan dipaparkan nanti itu sangat baik dan sangat bermanfaat sekali bagi kita yang ada di sekolah ini. Apa-apa yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Raya bisa kita terapkan yang menjadi budaya positif di sekolah kita, dan kita berharap budaya positif yang ada itu nantinya dapat menjadi wajah dari sekolah kita. Karena memang akhir-akhir ini pemerintah terutama Dinas Pendidikan selalu mengarahkan untuk kita dapat melakukan budaya positif di sekolah, baik itu budaya positif sesama guru, tenaga pendidik, kemudian guru dengan tenaga administrasi sekolah, maupun kita dengan peserta didik kita dan seluruh warga sekolah. Nah, harapan saya dengan adanya kegiatan ini nanti dapat membuka wawasan kita dan bisa kita terapkan di dalam aktivitas kita sehari-hari di sekolah sebagai bentuk pelayanan kita kepada sesama dan kepada peserta didik kita. Dan kegiatan dari Kombel Kapernaum ini juga ada kaitannya dengan tugas dari Ibu Rayawati selaku calon guru penggerak. Nah, karena itu saya berharap kepada rekan-rekan guru-guru yang lain supaya nantinya dapat mengikuti kegiatan seperti ini. Ambil bagianlah di dalam kegiatan calon guru penggerak. Saya sangat berharap sekali Bapak Ibu yang lain nantinya juga bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak ini.
bagi guru-guru yang muda, terutama misalnya seperti Pak Andreas, Pak Dedi, nanti mohon untuk mengikuti program seperti ini, program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, mengapa? Karena program ini sangat baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, dan dengan berakhirnya sambutan ini, maka kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan rangkaian dari kegiatan komunitas belajar SMA Kristen Palangkaraya dinyatakan dibuka. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah Ibu Asimantu, kemudian juga Ibu Gugun Nurwait selaku Waka Kurikulum, dan juga Ketua Kombel Kapernaum, kemudian Pak Denison Samosir Waka Kesiswaan, dan Humas beserta rekan Bapak Ibu Guru dan juga staf TU yang pada saat ini boleh berkenan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Kristen Palangkaraya pada hari ini. Sebelumnya saya mohon izin, saya berdiri di depan teman-teman semuanya bukan bermaksud untuk menggurui, juga bukan berarti saya lebih pintar atau lebih hebat, tetapi saya berdiri di sini dengan maksud untuk melaksanakan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengetahuan tentang budaya positif yang saya dapatkan dalam program yang saya ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak. Jadi kami sudah menyelesaikan paket modul 1, di mana di paket modul 1 ini terdapat 4 bagian modul, dan pada modul yang terakhir yaitu 1.4 dengan materi budaya positif. Jadi pada kesempatan ini saya akan melaksanakan diseminasi di SMA Kristen Palangkaraya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan diseminasi kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengetahuan tentang budaya positif. Jadi diharapkan nantinya dapat meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Kemudian nanti juga diharapkan dengan kegiatan ini nanti bisa membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan utama pendidikan. Nah, sebelum kita masuk, berikut ada beberapa kesepakatan forum diseminasi yang sudah dibuat. Yang pertama, menghargai siapapun. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Oke, yang kedua, mengikuti kegiatan dengan senang dan gembira. Sepakat ya? Oke, atau ada kesepakatan lain yang ingin ditambahkan untuk kegiatan kita pada hari ini? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup kita lanjut. Nah, terkait dengan materi diseminasi hari ini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Ketika kita mendengar budaya positif itu apa? Adakah teman-teman yang bersedia untuk memberikan komentar atau pendapat tentang budaya positif? Budaya positif itu apa? Bu Gugun? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Budaya positif ini menurut saya adalah budaya yang baik, yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan kita. Nah, artinya sifat-sifat perilaku yang baik yang perlu kita kembangkan. Dalam hal ini baik di lingkungan kita sebagai guru maupun di lingkungan peserta didik kita. Kalau boleh kita beri contoh, misalnya kebudayaan, misalnya mengucapkan selamat pagi, atau kita memberikan salam yang lain
Baik, terima kasih Ibu Gugun untuk pendapat yang disampaikan mengenai apa itu budaya positif ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Gugun, jadi budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai positif atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini dapat terwujud jika kita memahami tentang konsep inti dari budaya positif. Adapun konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Jadi ini nanti berkaitan dengan hukuman dan juga penghargaan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ada beberapa di sini ya untuk profil pelajar Pancasila, diantaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia, kemudian ada berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif. Jadi ini yang nantinya kita harapkan dapat dimunculkan terhadap peserta didik kita. Jadi ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama di situ ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi ini berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Di situ dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sementara kalau dia menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan setiap kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi dalam teori kontrolnya bahwa hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi untuk stimulus responnya itu model berpikir menang atau kalah.
Kalau untuk teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang, jadi win-win gitu ya. Kemudian disiplin positif. Nah, ini tadi kita ke materi tentang disiplin positif. Pertanyaannya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Atau apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin? Jadi ini pertanyaannya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Aturan, iya. Jadi ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah aturan, ya. Nah, disiplin positif di sini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin diri ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membantu murid untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, apalagi hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tujuan-tujuan mulia di sini yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang itu yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal atau kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang disepakati bersama, jadi lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nah, ini beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Kalau kita di bagian pendidikan biasanya kan ya profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Kemudian ada Ibo Persal yang nantinya kita harapkan dapat dimunculkan dalam diri anak-anak kita. Motivasi perilaku manusia. Pertanyaannya, sebagai seorang guru gitu ya, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita tersebut? Mungkin bisa saja jawabannya motivasinya karena kita ingin menghindari hukuman, ketidaknyamanan atau teguran. Jadi jika tadi jawaban Bapak Ibu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, bisa pujian dan segala macamnya dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jika tadi jawaban Bapak Ibu terkait pertanyaan hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan tersebut, jika tadi jawabannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan mungkin pujian atau penghargaan dari orang lain, berarti motivasi tindakan tersebut masih merupakan motivasi eksternal. Nah, harapannya motivasi yang muncul di saat kita melakukan tindakan itu adalah motivasi internal, sehingga kita dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya.
Jadi untuk dapat memunculkan motivasi internal ini sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal di dalam diri murid. Dan selanjutnya kita masuk di hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Oke, yang selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Separoh. Setuju atau tidak yang ketiga ini? Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Separoh setuju, separoh tidak. Kenapa Bu Hawun? Ya, Bu Hawun tadi mengatakan separoh setuju, separoh tidak. Ini kenapa? Ada dua hal kenapa separuh setuju separuh tidak. Karena kalau kita membiasakan siswa diberikan penghargaan, jadi kalau kita ini nanti diberikan ini, mereka belajar. Tapi kalau tidak, itu mereka malas. Nah itu. Jadi kemudian kalau yang tidak setuju ya, yang setuju memang kita memang harus juga memberikan penghargaan kepada siswa sebagai bukti, tergantung dengan siswanya juga sebagai bukti kita bahwa mereka menghargai apa yang kita berikan, tugas atau apa, tugas mungkin ya nanti yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka berlomba-lomba untuk lebih giat lagi belajar. Jadi 50-50, tapi yang mungkin teman-teman yang lain bagaimana sekarang? Kalau saya sekarang kita tidak boleh memberi hukuman kepada siswa karena kita tahu sekarang sudah ada sekolah ramah anak. Ya, sekolah ramah anak ini bagaimana kita mengajar siswa, karena saya pernah mendengar siswa diberi hukuman besok dia nggak turun sekolah. Ya, sehingga mereka takut. Nah, memang kalau zaman kita dulu, mungkin zaman kami, mungkin dari Ibu Lindungan, kita zaman dulu ya, Ibu Bukun, Pak Edison, Pak Anggi mungkin mengalami sudah ada, kalau terlambat Mister Panjang sudah ada, siap. Kemudian, jadi kalau dulu itu sekarang sedikit-sedikit kita melanggar hak asasi manusia katanya. Padahal saya setuju kalau dulu itu kita sistemnya militer seperti dulu, sehingga kita disiplin ada. Nah sekarang sedikit-sedikit dilaporkan melanggar HAM, sehingga anak sekarang ini manyi kelihatannya, ya. Mereka kelihatan karena sedikit-sedikit tidak boleh, malah mereka yang lebih parah dibandingkan dengan zaman kita dulu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Bu Hawun. Teman-teman yang lain, adakah yang ingin menambahkan? Mungkin Pak Samosir, silakan Pak. Terkait apa ini? Kalau menurut saya pribadi, kita melihat dulu hukuman itu dalam bentuk apa. Kalau hukuman itu ada keterkaitannya dengan kontak badan, saya kira itu tidak baik ya, tidak boleh ya. Tetapi kalau hukuman itu bersifat memberikan motivasi terhadap siswa, ya menurut saya sah-sah saja. Di banyak ya hal yang bisa kita berikan hukuman atau sanksi untuk memotivasi siswa tersebut. Nah, memang seperti yang dikatakan oleh Ibu Hawun tadi, kalau kita sudah membicarakan masalah hukuman ini, kita harus
lebih hati-hati ya, karena ada banyak ya yang nantinya bisa akan menyeret kita ke hal-hal yang tidak baik. Ini seiring dengan adanya HAM tuh, pelanggaran HAM lah katanya macam-macam. Tetapi kalau kita sebenarnya sebagai orang tua menyadari tidak mungkinlah Bapak Ibu guru sebagai pengajar dan pendidik memberikan hukuman itu di luar kemampuan yang bisa disandang oleh siswa itu. Jadi guru itu juga berpikir di dalam memberikan hukuman, dan kita juga sekarang tidak lagi seperti zaman dulu langsung pak ya. Saya kira kita ya harus hati-hati, berpikir dulu. Nah, kalau Pancasila yang utuh itu diberikan kepada siswa ya Ibu Gugun, nah itu apa nanti jadinya? Nah, ini sangat peka sekali, saya kira tergantung hal untuk memberikan hukuman. Jadi menurut saya boleh-boleh saja kita memberikan hukuman, tetapi hukuman tersebut sepanjang memberikan motivasi terhadap siswa. Dengan hukuman itu siswa semakin termotivasi, ada perubahan yang signifikan sehingga dia tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang menurut kita ya ini selama ini tidak sesuai. Nah, sekira itu saja Ibu Raya yang bisa saya lihat dari sisi setuju atau tidak dalam hal pemberian hukuman tersebut. Ya, terima kasih. Pak Anggi mau menambahkan? Oh enggak, 50-50. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pendapat terkait beberapa pernyataan yang disampaikan di depan, setuju atau tidak setuju ini ya. Nah, kita lihat bahwa ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu masuk ke identitas gagal. Tetapi kalau konsekuensi, restitusi, kita memberikan disiplin kepada anak itu masuk di identitas sukses. Tetapi kalau kita lihat di situ penjabarannya bahwa di dalam pemberian hukuman itu anak atau murid itu mereka belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tetapi ketika di konsekuensi anak itu taat peraturan. Nah, untuk di restitusinya anak belajar untuk memecahkan masalah. Jadi dari sini nanti diharapkan bahwa dalam menerapkan disiplin positif di sekolah itu kita bisa menggunakan restitusi pada akhirnya begitu. Jadi tidak lagi kita menggunakan hukuman ataupun mengurangi konsekuensi, tetapi lebih nanti diharapkan ketika kita menangani kasus pelanggaran disiplin oleh anak yang dilakukan di sekolah, kita bisa menerapkan menggunakan restitusi. Jadi harapannya nanti adalah harapan akhirnya kita bisa menggunakan restitusi dalam menangani kasus apabila ada anak yang melakukan pelanggaran disiplin di sekolah. Ya, jadi di situ identitas gagalnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, misalnya membayar impas kesalahan, itu masuk di identitas gagal. Kemudian dampak pada murid marah, kemudian merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, jadi tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa Bapak Ibu baca di situ bahwa hukuman itu dibuat oleh guru.
Tetapi kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan juga anak. Jadi anak itu sudah tahu ketika dia melanggar aturan ini ada konsekuensi ini. Beda kalau hukuman itu sepihak, jadi guru saja, dan hukuman itu biasanya dilakukan secara mendadak. Jadi sepihak guru saja yang menentukan. Kalau konsekuensi itu, kemudian restitusi juga itu dibuat oleh murid atau juga anak. Jadi untuk hukuman di situ dia menyakitkan gitu ya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, dan juga merendahkan. Tetapi kalau di konsekuensi, guru di situ membantu, jadi menyatakan peraturan, melakukan peringatan, kemudian juga menerapkan konsekuensi. Nah, di restitusi, guru menguatkan, kemudian juga menyebutkan keyakinan kelasnya apa, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi pada murid dan juga anak. Nah, jadi ini hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan mereka tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Haun. Jadi dari pihak guru yang memberikan. Jadi murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, kalau untuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Nah, untuk konsekuensi juga sebenarnya murid tetap dibuat merasa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa pernyataan. Mari coba kita analisis tindakan gurunya. Yang pertama di situ murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut Bapak Ibu ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensinya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang mengatakan hukuman karena punya jam pelajaran. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya jawabannya benar atau tidak ya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama itu tadi murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, itu masuk ke hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu juga termasuk di hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini masuk di hukuman. Yang selanjutnya itu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, itu konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK, itu adalah konsekuensi ya. Jadi ini. Nah, untuk penghargaan. Jadi penghargaan menurut Alpicon itu dia menyatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman, dua-duanya itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Jadi di sini menurut Alpikon dia menyatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar, pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, jadi ini dihukum oleh penghargaan. Mungkin ada bapak ibu guru yang ingin memberikan pendapat terkait beberapa pernyataan di depan. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Alpikon tadi, dia menyatakan bahwa baik penghargaan ataupun pemberian hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini mungkin ada bapak ibu guru yang ingin memberikan pendapat teman-teman terkait beberapa pernyataan yang ada di depan ini. Yang pertama, pengaruh dihukum oleh penghargaan di situ. Jadi yang pertama di situ pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dikatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan justru mematikan kreativitas. Yang selanjutnya penghargaan itu menghukum dan motivasi dari dalam diri. Mungkin ada bapak ibu guru yang mau memberikan pendapat terkait beberapa pernyataan yang di depan. Dihukum oleh penghargaan ini maksudnya seperti apa? Ada Bu Bun? Atau Ibu Gugun ya, Ibu Gugun? Ya, baik, terima kasih. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, sebenarnya penghargaan itu kan kita memberikan sesuatu kepada orang yang mempunyai prestasi atau terlihat dia berkelakuan baik dan lain-lain. Tapi di sini dihukum oleh penghargaan ternyata memberikan efek yang kalau saya perhatikan beberapa poin itu negatif sepertinya. Tapi memang kita bisa ambil apa ya, negatif tapi memang ada. Nah, contohnya misalnya kita memberikan penghargaan kepada siswa kita. Misalnya kita memberikan penghargaan sebagai siswa teladan. Contoh saja ini. Nah, bagi siswa itu dia punya pengaruh. Ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka pendek bagi diri siswa itu dia harus setiap saat menjadi contoh bagi yang lain. Padahal mungkin dia pada satu waktu dia bisa tidak menjadi contoh. Misalnya, oh dia pingin pada satu saat bajunya lupa dia masukkan. Nah, ini penghargaan yang tidak efektif. Artinya penghargaan itu tidak memberikan motivasi yang terus-menerus buat dia. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini mungkin saya belum bisa memberikan contoh ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Nah, ini saya ambil yang mematikan kreativitas. Artinya tadi kalau dia dikatakan kita ini memberikan penghargaan ke dia, ini dia teladan. Artinya dia harus memberikan sifat yang dia kelihatan tidak boleh menjadi anak yang aktif dalam misalnya nih dalam pergaulan yang lari, lompat dan sebagainya. Berarti kan di situ ada aktivitas yang tertekan. Artinya saya nih harus kelihatan rajin, harus kelihatan berwibawa, sopan dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya berikan gambarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gugun. Jadi terkait dengan pernyataan di sini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama di situ pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Ibu Haun begitu ya Ibu Gugun, bahwa penghargaan ini kalau diberikan untuk jangka pendek itu efektif.
Tetapi kalau untuk jangka panjang, misalnya kita terus-menerus anak itu diiming-imingi dengan pemberian suatu penghargaan, justru ini dapat motivasi anak yang awalnya itu motivasi intrinsik dari dalam dirinya itu menjadi beralih dari motivasi eksternal. Dia melakukan itu hanya karena dia ingin mendapatkan penghargaan, ya. Jadi kalau untuk jangka pendek saja mungkin penghargaan ini bisa dikatakan efektif, tetapi kalau untuk jangka panjang ketika kita terus mengiming-imingi anak dengan penghargaan, nantinya justru malah membuat motivasi internal yang ada di dalam diri anak ketika mereka melakukan tindakan itu justru akan beralih ke motivasi eksternal. Sementara yang kita inginkan itu adalah anak itu melakukan tindakan itu muncul dari motivasi internal yang ada di dalam dirinya terkait nilai-nilai kebajikan yang dia percaya bahwa ketika dia melakukan itu berasal dari motivasi internalnya. Kalau motivasi eksternal seperti yang tadi itu mudah tidak akan bertahan. Jadi kalau motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri, motivasi internal, nah itu yang kita harapkan. Kemudian penghargaan ini merusak hubungan. Jadi misalnya gitu ya, ada anak 2 orang, satu dapat penghargaan, satunya tidak. Jadi mungkin itu yang tidak mendapatkan penghargaan dia merasa bagaimana gitu. Jadi yang merusak hubungan, atau dia merasa ibu guru ini hanya memberikan penghargaan kepada si A saja, saya tidak. Jadi memunculkan suatu perasaan perasaan yang tidak enak terhadap anak. Jadi ini mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan juga mematikan kreativitas, karena itu tadi bahwa motivasinya itu beralih dari yang awalnya internal, motivasi dia melakukan tindakan itu beralih ke motivasi eksternal. Dan penghargaan menghukum ini misalnya seperti yang tadi Ibu Gugun sampaikan, ketika si anak yang selalu diberikan penghargaan tidak mendapatkan penghargaan, dia merasa terhukum gitu. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan ini? Jadi ternyata pemberian penghargaan ini kalau dilakukan secara terus-menerus untuk jangka panjang itu tidak efektif. Ya kalau untuk kita menginginkan hasil untuk jangka pendek saja, mungkin bisa kita melakukan dengan memberikan penghargaan kepada anak, tetapi untuk jangka panjangnya ternyata penghargaan di sini tidak efektif. Jadi ada penelitian yang dilakukan di sini bahwa ketika ada seorang anak gitu ya yang dia sudah bisa menulis, dia senang melakukan kegiatan itu, kemudian kita memberikan penghargaan, kita justru merenggut motivasi internal yang ada dalam diri anak, merubahnya menjadi motivasi eksternal dengan dia mengharapkan nantinya pemberian pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah ini nanti terkait juga dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, terkait kebutuhan dasar manusia, apa saja kebutuhan dasar manusia? Makan, apa lagi? Minum, tidur, dihargai, apa lagi? Apa Bu Lili? Hidup, untuk hidup. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ya, yang pertama itu makan, minum, tidur, itu tadi itu masuk di dalam kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita makan, minum, tidur ini masuk di kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, dihargai tadi kan ya. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan juga kebutuhan akan kesenangan. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya ya dari antara 5 kebutuhan ini, apa kira-kira yang akan
kita alami atau apa yang akan dialami seseorang ketika ada satu dari kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi? Kesenangan. Kenapa Bu Lilis? Oh, tidak bahagia. Sebuah kasus gitu ya Bapak Ibu, seorang guru, Ibu Ambar, guru 5 buah. Bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Selanjutnya ini ada sebuah kasus Bapak Ibu ya, ada seorang guru wali kelas 10A di SMA Pelita Hati, Ibu Ambar ini sedang bingung menghadapi ulah satu murid yang ada di kelasnya, namanya Doni. Jadi beberapa anak di kelas itu datang kepada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu berada di posisi atau menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Ya. Sepuluh A, Miss. Oke. Iya Pak, kenapa Pak? Oke Pak, silakan Pak, pakai mic. Ya, oke, Ibu Raya. Saya kira kalau posisi kita seperti Ibu Ambar ya, kita teliti dulu, lihat dulu latar belakang si Doni, tak panggil, kenapa dia melakukan hal seperti itu setiap hari ya. Nah, kalau memang Doni itu berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin, ya saya kira tidak ada salahnya berbagi bekal ya untuk sesama temannya. Kenapa Ibu? Ya, tetapi kalau memang Doni ini berasal dari keluarga yang mapan dan dia selalu melakukan hal yang sama setiap harinya, ya wali kelas ya memanggil Doni, diberikan pengertian hal seperti itu bisa juga membuat teman-temannya risih ya, tidak enak, harus berbagi. Mereka juga barangkali pas-pasan ya disangui, diberikan bekal oleh orang tuanya. Atau barangkali ya ini merupakan suatu penyakit juga mungkin, karena ada ya kasus juga seperti itu, dia berasal dari keluarga mampu ya, artinya iya, jadi tapi dia selalu melakukan hal seperti itu, jadi itu semacam penyakit. Di sekolah kita mungkin ada juga yang seperti itu ya. Nah, secara material, secara keuangan dia mampu. Jadi Ibu Doni seperti yang saya katakan tadi, bukan Ibu Doni, Ibu Ambar ya, harus lebih jeli dulu ya, memperhatikan latar belakang, lalu memanggil si Doni, apa yang terjadi di keluarga, apa yang dialami. Nah, barulah nanti Ibu Ambar bisa menyimpulkan. Bila perlu nanti ini bersama dengan guru BPPK ya. Nah, saya kira itu Ibu Raja penanganannya. Apalagi itu? Kebutuhan apa yang berusaha untuk dipenuhi oleh Doni Pak Bagian itu menurut Bapak apa? Ya, ini kan tentu kebutuhan
kebutuhan pokoknya yang bersifat alamiah, rasa ingin bertahan hidup tadi ya. Mungkin dia tadi dari rumah belum sarapan, bisa jadi ya kelaparan ya. Saya juga kalau di posisi Doni itu, kalau ada kesempatan saya curi makanan orang itu karena ingin bertahan hidup kan ya. Itu mungkin yang dilakukan oleh si Doni. Dan ada juga mungkin Ibu Raya, dia apa namanya itu ya, ingin diperhatikan ya bisa juga jadi macam-macam latar belakangnya itu. Saya kira begitu Ibu Raya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan lagi. Baik, terima kasih teman-teman yang lain. Adakah yang ingin menambahkan? Teman-teman yang lain adakah yang ingin menambahkan? Baik, terkait dengan kasus atau situasi yang dihadapi oleh Ibu Ambar, tentunya seperti yang tadi disampaikan Pak Samosir, kita harus mengidentifikasi dulu alasan Doni melakukan itu apa. Jadi nanti berdasarkan jawaban anak, kita dapat mengetahui sebenarnya kebutuhan dasar apa yang berusaha untuk dipenuhi oleh Doni. Nah, kalau misalnya alasannya karena dia senang ketika ada temannya yang melaporkan perbuatannya itu kepada guru atau kepada orang tuanya, itu kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi? Dia merasa senang kalau misalnya teman-temannya yang dia jahili itu melapor ke ibu guru, bapak guru, atau bahkan orang tuanya. Kebutuhan apa? 5 kebutuhan. Iya, tergantung dari jawaban si Doni gitu ya. Kalau jawabannya dia merasa senang ketika temannya melaporkan perbuatannya kepada guru atau orang tuanya, kemudian dia dipanggil ke kantor, itu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi kira-kira? Dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, iya. Jadi itu. Kemudian ketika dia merasa dia hebat begitu di hadapan teman-temannya, itu kebutuhan akan penguasaan. Kemudian ketika dia merasa senang melihat muka teman-temannya ketika dia jahili, kesenangan. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan iya, dia mungkin bosan dengan bekal makanannya sendiri gitu ya, sehingga dia berusaha untuk mencari pilihan-pilihan lain. Jadi itu iya yang berbeda dari bekal yang dimilikinya ya Ibu Awania. Jadi semua orang itu, kita gitu ya, semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jadi bila tidak dapat mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, jadi mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu pelanggaran, itu bisa jadi karena anak ini ada kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi gitu. Mungkin ketika di rumah dia merasa tidak dihargai, atau dia kekurangan kasih sayang dan juga penghargaan, atau dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan atau kebebasan gitu. Nah, posisi kontrol guru ya, jadi posisi kontrol guru ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini tujuannya adalah diharapkan guru itu mampu mencapai posisi kontrol sebagai manajer, yang dimana
posisi kontrol guru sebagai manajer di situ adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung agar murid itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, kalau kita melihat ini tadi posisi kontrol guru mungkin selama ini gitu ya. Selama ini posisi kontrol yang paling sering kita ambil atau kita terapkan ketika kita menghadapi anak-anak atau ketika kita menghadapi anak-anak yang melanggar aturan di sekolah. Posisi kontrol mana yang paling sering kita pakai, Bapak Ibu? 1 dengan 2 ya, sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ya Bapak ya. Nah, harapannya nanti ke depannya kita bisa mencapai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, kelihatan nggak Bapak Ibu? Jadi di sini tadi 5 posisi kontrol guru. Jadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Ini kaitannya dengan 3 motivasi tadi. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuk di menghindari hukuman. Kemudian posisi kontrol sebagai teman dan pemantau itu adalah dimotivasinya masuk di mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian posisi manajer, di mana di sini harapannya adalah motivasi yang ketiga. Jadi motivasi internal, kita bisa menghargai diri sendiri. Jadi ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil dan sukses di sini. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas, kenapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yakin itu dapat terwujud gitu ya. Iya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini. Yang diyakini bahwa bisa dilakukan oleh semua negara, bahasa maupun agama. Jadi guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, jadi ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin Bapak Ibu guru juga pernah melaksanakan ini di kelas gitu ya. Jadi yang pertama bahwa keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi diusahakan jangan ada kata jangan, tidak boleh. Nah, itu dihindari. Karena keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian juga sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua anak atau warga di kelas itu berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas. Jadi diminta untuk menyampaikan ide-ide atau pendapatnya terkait dengan keyakinan kelas apa yang diharapkan dapat terwujud di dalam kelas itu. Nah, jadi ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita meminta semua anak untuk menyampaikan ide atau mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, biasanya menggunakan sticky notes itu kesepakatan yang ditulis oleh anak-anak. Kemudian nanti disusun keyakinan kelas, kemudian kita tinjau kembali keyakinan kelas yang disusun dan kita mengganti kalimat-kalimat yang dibuat oleh anak. Apabila terdapat kalimat-kalimat yang bentuknya negatif, kita rubah menjadi kalimat dalam bentuk positif. Kemudian nanti keyakinan kelasnya
boleh nanti ditempel di kelas agar bisa dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini beberapa contoh dari keyakinan kelas yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya yang pertama itu menjaga kebersihan kelas, kemudian datang tepat waktu. Jadi kita menghindari penggunaan kalimat atau kata yang ada negatif gitu ya. Jadi bukan tidak datang terlambat, jadi kalimatnya menjadi datang tepat waktu, kemudian menjaga kerapian, saling menghormati dan menghargai, dan juga saling membantu. Jadi ini beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa dibuat gitu ya. Yang berikutnya, yang terakhir, ini adalah tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar segitiga restitusi. Ini apa? Adakah yang pernah mendengar istilah ini, segitiga restitusi? Baru sekarang gitu mendengar istilah ini. Sebenarnya segitiga restitusi ini mungkin penerapannya sering kita lakukan, tetapi kita tidak tahu atau belum mengetahui bahwa ini bagian atau tahapan ini adalah masuk tahapan segitiga restitusi. Belum menyadari, padahal selama ini sudah kita lakukan gitu ya. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi di sini juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi biasanya kita selama ini kan kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan melanggar aturan atau tata tertib di sekolah, kita biasanya seperti tadi Pak Sam katakan bahwa posisi kontrol yang sering kita pakai adalah posisi kontrol sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita mendapati anak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan atau disiplin sekolah, ketika dipanggil itu kita sudah duluan langsung marah-marah kepada anak. Jadi ini segitiga restitusi ya. Harapannya nanti bahwa ketika kita mendapati anak yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jadi segitiga restitusi di sini adalah tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika berperilaku jujur. Jadi untuk segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam tahap menstabilkan identitas di sini kita bertujuan untuk bagaimana kita mengubah identitas anak dari yang gagal karena dia melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak ini melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi anak. Tujuannya menstabilkan identitas di sini adalah kita berusaha untuk mengubah identitas anak dari gagal menjadi anak yang sukses. Jadi tahapan menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini.
Jadi pada tahap menstabilkan identitas, kita berusaha untuk mengubah identitas anak dari identitas orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu itu tadi, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ketika ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan itu, ketika dia tidak bisa melakukan dengan hal-hal positif, sehingga dia melakukan hal-hal yang negatif, misalnya dia seperti melanggar peraturan, begitu. Untuk tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi untuk tahapan validasi tindakan yang salah ini, kita bisa lakukan dengan menanyakan misalnya alasan anak melakukan perbuatan itu apa. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, kita tidak membenarkan perbuatan salah yang dilakukan anak, tetapi kita berusaha untuk menanyakan alasan dari anak ini kenapa dia melakukan tindakan itu. Kemudian kalimat yang bisa kita gunakan juga pada tahap ini adalah kita menanyakan kepada anak, kira-kira ada cara lain tidak yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Misalnya ketika anak ini kasusnya terlambat begitu ya, kita tidak langsung menyalahkan kenapa lambat terus, kamu ini terlambat terus begitu ya, tiap hari seperti ini. Tidak melalui tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini. Jadi harapannya nanti kedepannya kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menangani kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi murid di dalam tahapan ini diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak. Contohnya keyakinan kelas apa, misalnya kita sudah memiliki keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi keyakinan kelas apa yang kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ini tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam proses segitiga restitusi. Nah, jadi ini tahapan segitiga restitusi yang tadi disampaikan bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam tahapan menanyakan keyakinan ini kita berusaha untuk membawa anak ini mencari solusi atas tindakan atau masalah yang dilakukan begitu. Jadi ketika anak ini terlibat dalam menentukan atau mencari solusi atas pelanggaran yang dilakukan, diharapkan anak ini dapat menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang dia yakini. Nah, jadi harapannya bahwa kedepannya begitu ya, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini ketika kita menghadapi anak-anak yang melakukan pelanggaran disiplin di sekolah. Terima kasih. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah. Baik, ucapan terima kasih kepada Ibu Rayawati SPD yang sudah memberikan dan menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk kita pada pagi menjelang siang hari ini.
besar harapan kami materi yang disampaikan ini tadi dapat kita laksanakan di sekolah, baik kita sebagai Bapak Ibu guru, sehingga kegiatan pendidikan yang kita dilaksanakan di SMA Kristen ini lebih baik lagi. Dan sekali lagi atas nama sekolah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rayawati, dan materi yang disampaikan ini nanti bisa diberikan print outnya ya Bu Raya kepada kita semua, sehingga ini bisa kita laksanakan di sekolah dengan baik. Nah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan untuk kita semua, dan kegiatan ini kita tutup dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.